Kita akan berbicara tentang adab di akhir zaman, terutama yang berkaitan dengan medsos dan seterusnya. Jadi Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup sekarang ini ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, apalagi, dan berbagai medsos yang lainnya. Yang medsos ini dulunya belum ada pada masa Nabi SAW. Mungkin jangankan pada masa Nabi dan sahabat, pada masa kakek kita saja belum tentu media-media ini ada. Media-media ini, Bapak sekalian, sebenarnya ada peluang bagi kita untuk meraih pahala yang luar biasa, yang mungkin sulit untuk didapatkan oleh mereka-mereka yang hidup di zaman belum ada fasilitas tersebut. Dan jangan lupa juga, berbagai media tersebut juga bisa menghantarkan kita ke lembah neraka yang paling dalam. Dan ini yang perlu kita ingatkan, yaitu berkaitan dengan menyebarkan berita-berita dan aib-aib orang lain. Karena ada satu masalah, karena beda aliran, beda partai, beda baju dan seterusnya, mulailah menebar fitnah atau menyebarkan aib yang memang sebenarnya aib tersebut memang ada pada saudara-saudara kita. Sebenarnya Rasulullah SAW sudah jauh hari mengingatkan kita tentang hal ini. Beliau memberikan sebuah perumpamaan yang sangat-sangat luar biasa, Bapak sekalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minina," perumpamaan orang-orang yang beriman, "fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling sayang menyayangi, dalam saling lembut, saling perhatian, saling memperhatikan, menyayangi satu dengan lainnya, kamatsalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Mungkin hadis ini sudah sering sekali kita dengar. Kalau saya dari SD, dari MIN, ini sudah saya hafal hadisnya. Saya yakin Bapak-Ibu sekalian juga sudah bertahun-tahun dengar hadis ini. Jadi perumpamaan kita ini ibarat satu tubuh. Jadi tubuh kita lihatlah Bapak-Ibu sekalian, tubuh kita ada yang boleh nampak, ada yang tidak boleh nampak. Pada tubuh kita yang tidak boleh nampak itu namanya aurat. Aurat itu boleh kita kasih nampak, tidak boleh kita kasih nampak. Berusaha untuk melihat aurat orang lain juga nggak boleh, tercela. Jadi aurat itu harus ditutup. Mana yang tidak perlu ditutup? Wajah tidak ditutup, ditampakkan. Jadi begitulah perumpamaan orang-orang yang muslim. Dalam riwayat yang lain, al-muslimuna fi tarahumihim. Dalam riwayat yang kita sebutkan tadi, mathalul mu'minina, perumpamaan orang-orang yang beriman. Jadi kalau begitu, orang-orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan kesilapan, yang tergelincir dalam dosa, itu seperti aurat yang harus ditutup. Yang harus ditutup. Para ulama, para aulia, orang-orang saleh, orang-orang baik, itu perumpamaan mereka seperti wajah yang perlu kita tampakkan. Adapun orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, itu seperti aurat yang harus kita tutup. Jadi maksudnya apa, Bapak sekalian? Seharusnya sebagaimana kita memperlakukan tubuh kita, ada yang kita tampakkan, ada yang kita tutup, begitu juga perihal masyarakat kita. Ada yang boleh kita tampakkan, bahkan dianjurkan untuk kita tampakkan, dan ada orang-orang ini jangan sampai tersebar, ini harus tertutup dia, jangan diketahui oleh orang lain. Ya,
Maka sekarang Bapak sekalian silahkan introspeksi melihat apa yang terjadi di zaman ini. Di zaman ini Bapak sekalian, aurat yang ditampakkan, wajah ditutup. Orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa, para aulia, bagaimana amalan mereka, bagaimana mujahadah kesungguhan mereka dalam beribadah kepada Allah, dalam menebarkan kebaikan, dalam perhatian terhadap masyarakat, itu tidak ditampakkan. Itu tidak diekspos. Yang diekspos, tertangkap ini dan ini di kampung ini. Bahkan kadang-kadang bukan kecamatan, satu kecamatan malu, ni di kampung mana nih? Ya, di zaman sekarang ini Bapak sekalian, itu yang lebih diperhatikan. Itu yang dijadikan wajah. Sehingga non-muslim ketika mau melihat, katanya agama Islam itu agama hebat ya. Coba kita lihat masyarakat muslim bagaimana. Lihatlah di Indonesia, mana provinsi yang menegakkan syariat Islam. Dilihatlah Aceh. Searching, googling Aceh. Apa berita yang nampak? Ditegakkan cambuk pada ini, yang ini melanggar syariat, yang ini, yang itu. Silakan Bapak sekalian searching itu, googling itu di internet. Mana lebih banyak dinampakkan, ya, yang lebih banyak diekspos itu berita wajah atau berita aurat? Aurat yang ditampakkan, bukan wajah. Ini kita berbicara dari segi sosial, Bapak sekalian. Berarti yang perlu ditanyakan apa? Anda orang beriman atau tidak? Karena orang beriman seperti satu tubuh, kata Nabi tadi. Kalau satu tubuh, ya ada yang dinampakkan, ada yang tidak boleh dinampakkan. Ya. Maka kita sekarang ini seperti terhijab. Anak kita seperti terhijab, seperti linglung. Katanya harus jadi orang baik, katanya harus jadi orang baik. Mana sih orang baik? Di PH Bujok Tolong siapa orang baik? Di Langsa Baru siapa sih orang baik yang perlu kita dekatin, kita pelajarin? Di masyarakat Aceh mana sih masyarakat yang bagus? Terhijab, tertutup. Yang nampak kita apa? Yang diketahui oleh anak-anak kita. Ada pelaku maksiat dalam satu bulan itu berapa maksiat di kampung kita, di kecamatan kita, di kota kita, di provinsi kita. Sehingga terjadi banyak hal yang berubah Bapak sekalian. Di antaranya apa? Yang ma'ruf menjadi mungkar, yang mungkar menjadi ma'ruf. Kebaikan dalam bahasa Arabnya kan ma'ruf. Dari kata arafa ya'rifu, urifa yu'rafu. Artinya diketahui, dikenal. Kenapa kebaikan itu dinamakan dengan ma'ruf? Karena dikenal, mudah sekali diketahui. Dan karena dia itu masyhur, ma'ruf. Keburukan dinamakan dengan mungkar. Karena ada amar ma'ruf wa nahi mungkar. Mungkar dari kata nakira yangkaru. Artinya apa? Nakira itu dipungkiri, jarang-jarang, asing-asing, sesekali, sangat jarang terdengar, sangat jarang diketahui, sangat jarang ditemui. Kenapa? Karena yang namanya pencurian, yang namanya mesum, yang namanya ini kayaknya jarang kita dengar dan dipungkiri dengan hati. Tapi kenyataannya sekarang bagaimana Bapak sekalian? Yang sering kita dengar itu yang mungkar. Berarti apa? Sudah terbalik. Yang mungkar menjadi ma'ruf, yang ma'ruf menjadi mungkar. Siapa yang memperlakukan ini? Yang memperlakukan ini adalah sebenarnya kita sendiri.